Oke, jadi pertama login dulu, kemudian masuk ke dalam sini websitenya. Nah, kalau udah begini, pastikan semuanya terlihat. Kemudian pilih mata pelajaran yang mau kita input, misalnya Bahasa Indonesia kelas 7, diklik aja. Ini ada di menu My Course, ya My Course, kemudian pilih Bahasa Indonesia. Nah, nanti akan muncul seperti ini kuisnya. Nah, pastikan dulu di sini modenya adalah mode edit. Jadi buletannya ini ke kanan, kalau ke kiri ini belum mode edit. Jadi pastikan dia modenya edit. Kemudian untuk input soal, kita masuk ke more, klik more. Nah, di more ada question bank. Jadi modelnya soal ini harus kita masukkan ke bank soal dulu. Dari bank soal baru nanti kita input ke kuisnya. Jadi kita masuk ke question bank dulu, klik question bank. Kemudian lihat ke bawah, klik create a new question. Nah, ini diklik. Jadi setiap mau input soal, kita klik ininya dulu. Klik. Kemudian nah di sini pilihan jenis soal. Jenis jawaban. Nah, kalau untuk pilihan ganda, pilihnya ini multiple choice. Kalau pilihan ganda kompleks yang dia bisa milih lebih dari satu jawaban, di sini juga multiple choice. Kalau benar salah itu di sini. Dan sebagainya, ini masih banyak di bawah. Nah, berarti kita pilih yang multiple choice, klik, kemudian klik add. Nah, ini kolomnya. Di sini kita isi nama soalnya. Misalnya ini soal pertama, kita klik, terus di sini soalnya. Misalnya, siapa nama, ini bisa di copy paste juga. Siapa nama presiden? Nah, misalnya ya. Anda tanya. Ini aturannya kalau mau ambil gambar di sini, diklik aja, cari, browse, kemudian isi deskripsinya. Deskripsinya ini diisi apa aja, bebas. Kalau mau ambil gambar, misalnya nanti cari di file, misalnya dimasukin ini, open, kemudian upload. Nah, kliklah di sini misalnya apa aja lah, bebas. Save image. Nah, dia akan muncul di sini. Kalau untuk masuk gambar seperti itu. Ini juga sama. Ya, ini soal nomor 1, ini ada gambarnya, ada klikannya, terus turun ke bawah, ini dikosongin aja, karena ini untuk feedback, ini tetap ready, ini tetap angka 1 aja, kemudian ini, kalau pilihan ganda biasa, pilihnya yang ini, one answer only, kalau yang multiple pilihan ganda kompleks, ini kita bisa ganti jadi multiple answer. Nah, kalau yang ini berarti yang ini aja, karena pilihan ganda, jadi one answer only. Kemudian ini shuffle, berarti nanti pilihan jawabannya bisa diubah-ubah. Kemudian number the choice-nya kita pilih non-numbering. Nah, ini sebenarnya bisa A, B, C, D, 1, 2, 3. Nah, ini kita pilihnya non-numbering aja. Kemudian ininya no, masuk ke pilihan jawaban pertama. Ini answernya ya, ini pilihan jawaban pertama, ini kedua, dan sebagainya. Jadi kita ngisinya di sini. Misalnya di sini namanya Jokowi. Nah, kalau ini pilihan jawabannya, maka untuk grade-nya itu dipilih 100. Berarti ini jawaban yang benar. Itu. Kalau jawaban yang salah, misalnya di sini, misalnya, nah ini cukup non aja. Itu. Kalau untuk yang pilihan ganda kompleks, misalnya, pertanyaannya misalnya di sini. Siapa yang ada di foto ini? Nah, kemudian karena di sini banyak orangnya ya. Nah, kemudian kita mau pilih jawaban lebih dari satu, maka pilihannya multiple answer allow. Kemudian di sini misalnya kita mau bikin ada 3 jawaban yang benar. Berarti di sini ada guru. Nah, karena ada 3, maka kita pilihnya yang ini. Jadi ntar nilainya dibagi 33,33. Kalau cuma ada 2 pilihan jawaban yang benar, berarti kita pilihnya yang 50. Karena kita mau ada 3 pilihan jawaban yang benar, maka yang ini pilihnya. Tadi ada guru, kemudian ada paskibra. Ini berarti ini jawaban yang benar juga.
Kemudian di sini misalnya ada siswa, ini juga 33, sorry. Nah, karena di sini yang salah, misalnya di sini ada polisi, ini tidak perlu. Satu lagi misalnya tentara. Nah, ini juga tidak perlu. Begitu selesai, seperti ini langsung aja kita save. Save change. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, ini soal yang tadi kita klik tadi. Kalau ada yang mau diedit, tinggal klik sini aja edit. Nah, ini bisa diduplikat. Nanti soal ini jadi ada 2. Nah, duplikat ini berguna misalnya soal teksnya harus berulang, nggak perlu di copy lagi, teksnya tinggal duplikat aja. Nanti kita ganti. Kalau kita klik duplikat, nanti dia akan gini. Nah, masuk soal yang sama, nama soalnya berubah jadi soal copy. Nah, tinggal kita ganti aja misalnya jadi soal 2 dan sebagainya. Misalnya jadi soal 2. Nah, terus kita ganti ininya jadi misalnya sekolah mana ini? Nah, tanda tanya. Karena ini hanya pilihan ganda, maka one answer only. Kemudian di sini misalnya SMPN 44. Ini jawaban yang benar maka 100. Yang lain misalnya SMPN 232. Karena ini salah, maka kita kasih non. Kemudian di sini SMPN misalnya 74, ini salah, kita kasih non juga. Nah, kalau untuk pilihan ganda kita sampai 4 aja. Misalnya di sini 99. Ini non. Nah, ini dihapus aja. Ini dikosongin aja. Nah, oke, kemudian baru kita save. Nah, di sini ada 2 dia, ada 2, soal 1, soal 2. Selesai di sini, kemudian ini masih di bank soal. Untuk input ke dalam kuisnya, kita masuk ke course, pilih course, kemudian masuk ke quiz, klik di sini. Nah, di sini kita pilih add question. Klik add question. Kemudian kita pilih pertama ini maksimum grade, ini skor maksimum yang mau kita kasih berapa? Misalnya 100, ya udah kasih 100. Mau di sini nanti soalnya 40 atau soalnya 45, tetap di sini kasih 100 aja. Nanti biar sistem yang akan menilai, gitu. Ini soalnya mau di shuffle atau enggak, mau diacak atau enggak? Kalau soalnya mau diacak, klik di sini. Kalau soalnya enggak diacak, enggak usah. Misalnya soalnya mau saya acak, klik aja di sini. Kemudian add-nya di sini, add soal. Klik add. Kemudian from question bank, dari soal yang soal yang tadi kita ketik. Klik. Nah, di sini kalau mau diambil semuanya, klik yang ini aja. Set, dia langsung otomatis. Kalau mau kita ambil yang satu aja, berarti klik satu aja. Nah, gitu. Ini juga bisa diganti-ganti. Karena kita mau ambil semuanya, kita ambil semuanya. Kemudian add selected question to quiz. Klik. Udah, otomatis udah ada soalnya. Nah, ini kita kasih satu-satu aja nih. Ya, jadi nanti dikalkulasi sama sistem yang betul yang mana, nanti dia skor maksimalnya 100. Kalau di sini kasih kita 80, berarti berapapun soalnya di sini, skor maksimal nanti 80. Udah selesai, kita save. Nah, udah save. Nah, kita pengen lihat nih, bagaimana tampilannya. Kita masuk ke menu quiz lagi, klik quiz, kemudian lihat preview quiz. Klik preview, start item. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini soal pertama. Nah, ini yang pilihan ganda. Kita pilih. Nah, gitu dia. Kemudian yang berikutnya, next page. Nah, ini soal kedua. Nah, kalau soal kedua nanti bentuknya gini. Kita bisa milih lebih dari 1. Nah, gitu dia. Finish item. Udah, selesai tugas kita. Nah, ini dia. Kalau udah selesai, kita tinggal finish review. Nah, pokoknya kalau udah muncul seperti ini, preview quiz, berarti soalnya udah masuk di sini. Kalau pengen lihat soalnya, diklik di question. Nah, ini soalnya. Kalau pengen lihat, ya tinggal dilihat aja di sini. Oke, begitu Bapak Ibu, tugas kita cuma itu aja. Input soal, kemudian masukkan soalnya ke dalam quiz. Terima kasih.